Lalu apa sih hubungan antara fenomena kejahatan genosida yang terjadi di Palestina dengan teori kosmopolitan dan menjadikan awal mula dari suatu konflik dengan bentuk ekstrim adalah peperangan. Teori kosmopolitan itu menginginkan dunia damai dan juga harmonis. All eyes on Rafah, 36.000 nyawa tewas akibat serangan agresi yang dilakukan Israel pada jalur Gaza. Menurut jurnal The Lancet dari Inggris, korban tewas sebenarnya sudah melampaui 186.000 jiwa atau sekitar 8% dari seluruh populasi yang ada di jalur Gaza. Saat ini tercatat jumlah kematian resmi adalah 38.200 korban jiwa. Jumlah korban jiwa tersebut tidak termasuk dengan korban-korban yang masih belum ditemukan akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Serangan Israel terhadap Rafah, khususnya dalam konteks konflik terbaru antara Israel dan juga Palestina terjadi secara intensif sejak awal bulan Mei 2024. Serangan rudal yang dilancarkan oleh militer Israel mengakibatkan Rafah menjadi pusat perhatian publik internasional. Seluruh warga dunia memberikan atensi dan perhatiannya terhadap Rafah. Tak terkecuali Joe Biden, Presiden Macron, begitu pula dengan Indonesia. Lalu apa sih hubungan antara fenomena kejahatan genosida yang terjadi di Palestina dengan teori kosmopolitan? Apakah teori kosmopolitan masih relevan digunakan untuk membaca dan menganalisis fenomena atau realitas sosial yang sedang terjadi? Oke, mari kita bahas satu persatu. Secara etimologis, kosmopolitan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kosmos, artinya dunia atau jagat raya. Kemudian polis artinya adalah komunitas politik. Secara sederhana, teori kosmopolitan membahas mengenai penghapusan perbedaan dan mengutamakan harmonisasi dalam keberagaman. Teori kosmopolitan adalah teori yang menekankan pentingnya keterhubungan antara individu dan komunitas di seluruh dunia, bahwa seluruh manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara sebagai warga global. Kosmopolitan berfokus terhadap penerapan norma demokrasi dan hak asasi manusia dapat diterapkan tidak hanya dalam skala nasional, namun juga dalam skala internasional. Semua manusia dalam teori kosmopolitan dianggap sama, setara, saling menghormati, saling menghargai dalam segala perbedaan yang ada, menghapuskan semua identitas yang menyebabkan perbedaan dan menjadikan awal mula dari suatu konflik dengan bentuk ekstrim adalah peperangan. Teori kosmopolitan itu menginginkan dunia damai dan juga harmonis. Menurut Appiah, kosmopolitanisme adalah tindakan ekspansif dari imajinasi moral. Apa artinya? Kosmopolitanisme mengutamakan bahwa identitas manusia jauh lebih diutamakan ketimbang identitas manusia dalam satu kelompok, seperti suku, ras, agama, budaya, maupun hal yang lainnya. Sebagai warga dunia, warga Indonesia juga turut membela kasus ketidakadilan yang terjadi di jalur Gaza. Dengan cara mengirim petisi online melalui aksi-aksi protes secara digital, live streaming, melakukan boycott, sanction, and investment, menggalang donasi, dan mengirimkan relawan-relawan Indonesia melalui Forum Zakat Indonesia sebagai bentuk daripada solidaritas kemanusiaan. Publik Indonesia dan publik internasional menunjukkan simpatinya. Atensi sebagai bentuk penghapusan perbedaan dan bentuk pembebasan bagi warga Palestina dari penindasan dan genosida. Sebagaimana premis dari teori kosmopolitan, bahwa kosmopolitanisme adalah suatu nilai atau adanya pengakuan terhadap semua bentuk identitas yang tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu, publik Indonesia tidak hanya sekedar berupaya menjaga perdamaian dunia, namun menghapuskan perbedaan, mengakui dan memperjuangkan bahwa hak hidup dengan damai juga perwujudan dari hak Palestina. Jadi fokus kita jelas dan kita juga berada di depan untuk membantu misalnya negara-negara lain agar mendukung keanggotaan Palestina di PBB, mengakui Palestina, kemudian bagi UNRWA untuk dapat bekerja. Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selama 2 tahun terakhir konsisten membela Palestina pada forum-forum internasional. Menteri Retno Marsudi sebagai representasi dari Indonesia pada forum global mengecam keras tindakan kekerasan genosida yang dilakukan oleh Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Netanyahu. Tepatnya setahun yang lalu, Menteri Retno Marsudi mewakili Indonesia dengan cara merespon pidato Israel pada sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa dan memberikan penegasan atau standing point bahwasannya Indonesia berkomitmen menjaga perdamaian dunia dan tentu tidak sejalan dengan kejahatan HAM yang dilakukan oleh Israel di bawah pimpinan Netanyahu. Berikut adalah cuplikan pidato Retno Marsudi pada Forum United Nations. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. Mr. President,
The overwhelming majority of the UN members strongly support the two-state solution, and this is the right time to walk the talk. Recognizing the state of Palestine is the least that we can do now to give Palestinians equal footing on the world stage and to exert pressure to Israel to stop their atrocities. Therefore, I urge countries that have yet to recognize the state of Palestine to do so now. If each of us does it, for sure it will give impact. The recognition of Palestine today is an investment that will yield a more peaceful, just, and human world tomorrow. Once again, Indonesia urged the permanent members of the Security Council to concretely act to immediately stop Israel from blatantly violating international law and to end Israel impunity. The mandate of the Security Council is to maintain peace, to create peace, not to maintain and prolong wars, or even worse, to support the perpetrator of atrocities. Inaction means complicity. Berdasarkan pidato dari Menteri Retno Marsudi tersebut, Indonesia beserta seluruh warga negaranya berusaha untuk menjaga perdamaian dunia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada alinea keempat. Respon Indonesia dalam dunia digital terhadap kejahatan genosida di Rafah juga tertuang dalam berbagai petisi, berbagai aksi donasi, dan juga unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk daripada solidaritas dan pengakuan terhadap keberagaman, serta menjunjung tinggi kesetaraan sebagai sesama manusia yang bermoral dan juga beradab. Saya, Berliana Elsa Zahara, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.